Nah itu Abel, Kain diusir, Adam dan Hawa juga keluar. Nah itu. Jadi kita perhatikan ini firman Tuhan itu pedang. Jadi ada tanda. Tanda dibuat jemaat Bait Eden bahwa kita pegang pedang musnahkan kota ini. Maukah tidak? Maukah tidak? Tuhan dikasih tanda untuk kita musnahkan kota ini. Kita musnahkan sampai di Genyam, sampai di Papua lainnya. Artinya firman itu tidak mengenal saudara, tidak mengenal ibu, tidak mengenal adik, tidak mengenal om, tidak mengenal siapapun. Betulkah tidak? Firman itu, firman Roh Kudus, pedang roh. Itu. Apalagi kita buka seperti yang biasa saya cerita-cerita. Di mana saya pernah bicara. Anak-anak tanya saya 1.000. Saya tidak katakan bilang tidak ada uang, berarti saya dusta. Saya tipu. Mai tua tanya, saya bilang tidak ada uang, berarti saya dusta, saya tipu. Ya tak? Jadi banyak pendeta yang penipu dari pagi sampai sore, penipu minggu ini, penipu bulan 1 bulan, 1 tahun ini dia penipu, itu kan penipu. Putar balik. Ya tapi firman Allah dia bilang, ayo, potong dia. Demi kita cari hasil. Hari Tuhan datang ini, perlu gereja ini ada di dalam keadaan yang rapi untuk menimpakan hasil yang sudah disiapkan. Luar biasa. Nah di situ suara bilang begini, waktu kami sabit, kami papat. Jadi jemaat Bait Eden, saya kasih tahu, siapapun kasih tahu dia kau bertobat dan kau berhala, kau bertobat dari kau punya penipuan. Itu firman di mulutmu, betulkah tidak? Firman itu tajam. Pemuda pakai firman tajam, pemudi pakai firman tajam, bapak-bapak ibu-ibu tajam. Potong, artinya sampaikan. Haleluya. Jadi kita pegang firman, kita potong keadaan manusia, dusta-dusta, penipu-penipu, bohong. Itu gereja ini perlu dijaga supaya ada hasil. Luar biasa. Jadi sekarang ini akhirnya timbul, maka kita pegang ini timbul. Pedang ini terhadap nabi-nabi palsu, pedang itu terhadap itu gembala-gembala palsu. Pedang itu luar biasa. Mungkin orang bilang, mana gembala palsu? Oh saya ini seorang gembala juga. Kapan? Kapan Tuhan panggil kau jadi gembala? Kapan? Pemerintah tidak panggil sebarang orang bodoh buat jadi gubernur kalau tidak periksa dia punya identitasnya. Betulkah tidak? Identitasnya apa? Sarjana apa? Ekonomi? Sarjana apa? Apa lagi? Sarjana apa lagi? Orang-orang yang sarjana itu yang Tuhan panggil, pemerintah bisa. Tidak sebarang orang. Sama dengan Tuhan kita bisa anggap orang sebarang gembala. Nah itu, suara bilang, ayo. Suara bilang, suara datang. Potong. Kita potong. Jadi sekarang ini kita jemaat Bait Eden, bukan gembala sendiri yang pegang pedang, tapi pemuda di dalam jemaat, pemudi dalam jemaat, ya, ibu-ibu dalam jemaat. Kita semua diberi kekuatan untuk pegang pedang Tuhan. Jadi kita tegur, kita harus tegur, kita tegur orang lain. Ada banyak gembala-gembala. Nah, kita coba baca, coba buka dulu. Kita lihat Raja Daud punya kata-kata. Raja Daud punya kata-kata di dalam Psalm 23. Kita coba berdiri semua, kita baca.
Beri semua kita baca Mazmur 23. Kita baca dari ayat pertama. Hari ini kita bicara tentang gembala yang benar. Dan mana gembala yang benar dan mana gembala palsu. Ini. Mari kita buka semua. Pasal 23. Baca kopnya. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Berdiri semua. Kita semua berdiri dan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, Tak akan kekurangan pun. Ia memberikan aku di padang yang berlimpah hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Luar biasa. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersamaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Iya. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih. Tuhan gembala yang benar. Nah, dia katakan bahwa akulah gembala. Aku membawa kamu kepada air yang tenang. Air Roh Kudus, air firman yang benar. Ini bawa kepada rumput yang hijau untuk makanan. Rumput itu bukan kita ini kambing supaya memakan rumput, tapi firman Allah ini maksud dengan rumput yang hijau, makanan yang sehat, bukan rumput yang kering, pelajaran sesat, pelajaran palsu, bukan, tapi pelajaran yang seperti rumput hijau. Itulah makanan. Nah, ini perlu kita perhatikan. Saya ingat Kejadian pasal 4 ayat 2. Coba, apa yang di situ coba? Kejadian pasal 4 ayat 2. Tadi. Hebat. Jadi Tuhan kasih pelajaran-pelajaran ini untuk kita harus sampaikan. Ajaran nabi palsu itu sudah saya bicara sebahagian, dan sebagian besar masih ada. Nah, sekarang ajaran-ajaran dari gembala yang baik. Nah, hebat. Coba Kejadian 4 ayat 2, ada apa di situ? Kejadian pasal 4 ayat 2. Iya. Dengan perikop Kain dan Habel. Kain dan Habel. Ayat 2. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain. Selanjutnya dilahirkan adiknya Kain. Adik Kain dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi Habel menjadi gembala kambing domba. Gembala kambing domba. Lalu kakaknya jadi Petani. Jadi petani. petani. Hebat sekali. Kita lihat Daud yang tadi, kita kembali lagi Daud. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 10, waktu Goliat orang Filistin menghina Daud itu, Daud mengambil tongkat di tangannya. Perhatikan itu. Tadi kita baca di 23 bahwa Tuhan adalah gembala, Dia adalah tongkat, Dia adalah tongkat besi, gada,
dan tongkat. Jadi tongkat itu gembala pegang. Kambing-kambing berjalan baris, tapi kami yang ada. Dia kasih tongkat itu supaya dia, kenapa kau lari keluar, kau masih ikut barisan? Gembala. Jadi dalam jemaat ini kita ikut barisan. Tidak boleh kita keluar. Luar biasa. Saya heran. Gembala itu dia domba-domba mengenal, seperti Yesus berkata di dalam Yohanes 10. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-domba. Aku mendengar suara mereka. Dan domba juga mengenal aku, dan aku juga mengenal mereka. Sebagaimana aku mengenal Bapa dan Bapa mengenal aku. Sebagaimana saya mengenal domba. Cuma saya pikir dia kenal domba, dia tahu domba, tetapi dia bisa dengar itu suara domba. Saya kenal. Dia bicara dengan satu kata. Jadi mereka berdiri ada di kanan itu. Tapi gimana dia bisa tahu? Minta air, minta makan. Jadi tahu suara gembala itu, dia dengar suara domba. Kalau kita orang itu kau mengengi baru, kau mengengi kasar terangka, kau lapar kah tidak? Kau lapar? Iya, kau lapar kah? Kau sakit? Betul kau? Kau menangis terus ini, kau lapar kah? Kau sakit? Kau kasih tahu. Tetapi domba ini cuma satu suara saja. Hei. Gembala mengerti. Apalagi itu kundai ini, bintang gini, dengan bahasa Indonesia apa? Dengan bahasa Indonesia apa? Kata, kok? Iya, kata. Kata. Kok? Pada waktu kering, waktu matahari itu panas dia, matahari. Kata dia minta supaya Tuhan kasih hujan. Dia doa. Jadi hewan-hewan juga seperti itu. Luar biasa. Goliat orang Filistin menghina Daud. Daud mengambil tongkat di tangannya. Jadi kita jalan, kita pegang tongkat. Apa itu tongkat? Firman itu. Tongkat ini, sari tongkatnya adalah kasih. Sari tongkatnya adalah sukacita. Bermacam atau kebenaran di dalam tongkat ini. Tongkat ini menjaga supaya domba-domba atau umat itu tidak boleh jalan keluar. Tapi sekarang banyak orang keluar. Hebat sekali. Daud mengambil tongkat di tangan. Lalu dipilihnya di dalam sungai 5 batu yang licin. Lalu ditaruh di kantong gembala. Waktu dia menghadapi Goliat itu, orang Filistin, dia turun di Kali Yordan. Dia pilih 5 buah batu yang licin. Sepanjang mungkin sudah 1 tahun ini, akhirnya jalan terus jadi. Itu batu-batu itu licin sekali, artinya bersih. Tapi 5 dia bawa dalam perjalanan. Dia isi di kantong. Dia isi 5 batu. Batu apa itu? 5 jawatan gereja. 5 jawatan Tuhan. Rasul, Nabi. Itu 5 batu yang dipilih. Gereja ini harus orang-orang yang dipilih, yaitu Nabi yang benar, Rasul yang benar, jawatan, pemerintah yang benar, gembala yang benar, lalu guru yang benar. Itu batu-batu yang disucikan, yang dibersihkan. Yang itu Daud bawa. Jadi dalam pelajaran tubuh Tuhan ini dipimpin oleh 5 jawatan. Nah begitu
Atau bisa kita katakan 5 luka, 5 titik darah, 5 luka dari Yesus. Nah, ini jadi kalau kita lihat dipilih di dalam sungai 5 batu itu. Nah, lihat 5 batu jawatan Tuhan tadi saya sudah ceritakan. Tuhan adalah gembala, kata Daud tadi kita baca. Tuhan adalah gembalaku yang baik, tak kekurangan aku. Ia memeringkan aku di padang yang berumput hijau. Tadi kita sudah baca hijau. Membimbing aku ke air yang tenang, Roh Kudus. Tuhan Yesus bicara buat wanita itu, air yang saya kasih kalau kau minum tidak haus untuk selamanya. Tapi air yang kau kasih itu sebentar lagi kau haus. Nah, ini Tuhan gembalaku yang baik. Nah, ini membimbing aku ke air yang tenang. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah bayang maut, tidak takut bahaya. Jadi anak Tuhan diajar untuk jalan di mana jangan takut. Jemaat baik Eden, di mana jangan takut. Harus imannya kuat. Jangan takut. Di lembah bayang maut sekalipun ada kesaksian bahwa disinilah di mana iblis maut ini mencekam anak-anak. Maka mau putih tetap dia bilang dengan nama Yesus. Darah Yesus yang tadi. Batu-batu yang dipilih, titik-titik darah, 5 luka di kayu salib. Ini yang perlu kita pegang kuat. Jadi kita perhatikan, itu gembala yang baik, gembala yang benar itu punya ajarannya itu sehat. Kalau pemuda mau jadi seorang gembala, belajar supaya waktu kau dipakai Tuhan itu kau sampaikan firman yang sehat. Firman yang bukan kering seperti rumput kering. Artinya pelajaran sesat. Pelajaran sesat ini banyak orang sekarang jadi ada dalam pelajaran sesat. Gembala-gembala yang benar. Di dalam Nabi Zakaria kita baca ada 2 macam gembala. Ada gembala yang dia sembelih domba. Dia tidak merasa salah. Perhatikan kata ini di Nabi Zakaria. Ada gembala yang sembelih domba, tidak merasa salah. Artinya ada gembala yang jual nama gereja, dia tidak merasa salah. Tapi dia jual untuk dia punya diri, jual untuk makan, jual untuk minum. Betulkah tidak? Dia tidak merasa salah. Inilah gembala-gembala palsu. Gembala-gembala palsu. Itu. Jadi kita perhatikan ini Alkitab yang baik. Aku di padang yang berumput hijau yang tadi, di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah bayang kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkaulah besertaku. Ya, dia anak Tuhan dia bilang. Sekarang ini banyak orang yang bilang, kamu bawa uang koin. Anak-anak Tuhan ini kasih tebus ini. Bagaimana takut ini? Kita menghadap Tuhan, kita punya iman kuat dengan Tuhan. Jangan takut dengan ajaran-ajaran yang masuk pada dia bilang, kamu kasih uang koin, buang di tempat ini supaya jangan ada apa. Perhatikan baik. Jadi gembala yang baik, gembala-gembala palsu yang tadi Nabi Zakaria pasal 1 atau 2, di situ ceritakan ada 2 macam gembala. Ada gembala yang dia menggembala dengan benar, tapi ada gembala yang dia menggembala untuk jual-jual nama-nama, jual nama umatnya untuk makan minum, dan dia tidak merasa bersalah. Ya kan? Dia merasa bahwa tidak bersalah menurut dia.
Tetapi menurut Tuhan dia salah karena jual orang punya nama. Gembala palsu, gembala yang tidak benar. Itu gembala-gembala seperti itu. Sekarang ini banyak gembala seperti itu. Katanya dia gembala. Saya baca-baca baru situ Tuhan ingatkan saya ke tonton di Serui. Dia bilang kau lihat ke sana hanya 5 gereja induk. 5 gereja induk itu Kabipi, Wamori, Ambai, Rondevi, 4 gereja induk. Sekarang ini sudah merontak keluar. Banyak orang merontak keluar sekarang 31 gereja di Pulau Ambai. Gunung sana ada gereja, Tanjung sana ada gereja, di pulau sana ada gereja, di situ ada gereja. Wah, ini bagaimana? Kita berhati-hati. Gembala-gembala yang merontak di dalam induk gereja dan keluar. Kau pilih taruh gereja di pulau sana, ada umat kah? Betulkah tidak? Apalagi sekarang ini. Wah, pemimpin-pemimpin atur itu konferensi begini. Dia bilang, kamu masukkan, kami angkat kau jadi seorang gembala. Dong masukkan itu jemaat ini. Sampai mereka masukkan ini, siapa ini? Sabi, kau tahu apa Sabi kan? Sabi yang datang di sini. Dia orang tidak tahu tinggal sini baru dia bilang, kau gembala di fatwa. Kau mewakili fatwa. Kau pilih, kau mewakili fatwa. Mereka atur-atur ini, pemimpin-pemimpin yang mengatur ini kepalsuan dalam sebuah konferensi yang besar. Kamu lihat ini, Sabi ini kasihan. Ya orang yang dari dulu, dari muda sampai tua itu ada di kota Jayapura baru sampai di dia baru kepalsuan masuk di tengah-tengah. Kau mewakili fatwa. Fatwa tidak ada jemaah. Dia juga belum pernah datang di fatwa dari waktu muda sampai tua. Nah, ini namanya ajaran-ajaran sesat di dalam kepemimpinan di dalam gereja-gereja Tuhan. Tetapkan orang sembarangan. Betulkah tidak? Taruh satu lagi. Bapak bisa, kau mewakili 28 pantai. Dia bikin jemaatnya 28 pantai. Yang kawin itu siapa itu? Ansus dia anak perempuan. Wah, hebat sekali. Oh, ada jemaat di sini dan ini jemaat ada di sini baru kau lagi mau dirikan jemaat di sini. Saya tegur dia di sini. Kau stop sudah. Ini pelajaran sesat di akhir zaman. Jadi kita jaga jangan sampai. Jadi banyak yang gembala-gembala percuma. Jadi guru-guru. Itu Ranawaya dia panggil saya, dia bilang, Bapak kau coba kunjungi kami dulu. Kunjungi kami di